Halo, salam matematika untuk anak-anakku kelas 8. Oke. Pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan masuk materi menentukan persamaan garis lurus. Tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat menentukan atau menyusun persamaan garis lurus dari titik-titik koordinat, gradien, dan juga dari grafik. Oke. Syarat dalam menentukan persamaan garis lurus ini ada 3. Yang pertama, nanti jika diketahui dalam 2 buah titik. Yang kedua, jika diketahui sebuah titik dan gradien. Dan yang ketiga, itu jika diketahui dalam grafik fungsi linear. Oke, anak-anak sudah lancar kan mencari gradiennya? Nah, di sini Pak Andri akan masuk lagi untuk mencari nilai gradien, tetapi ditentukan oleh kedudukan grafik atau garis. Jadi garisnya lebih dari 1. Di sini ada dalam tabel 3 gambar ya. Gambar pertama, ini garis yang sejajar dengan sumbu X memotong di Y. Ini Y sama dengan K, konstanta bilangan berapa saja. Tidak ada kemiringan, maka gradiennya 0. Oke. Yang kedua, 2 garis yang saling sejajar, kalian perhatikan. Ya, garis pertama ini Y1, garis kedua Y2, saling sejajar. Maka hubungan dari 2 buah garis yang saling sejajar, gradiennya sama. Kita sebutnya M1 sama dengan M2. Yang ketiga, 2 garis yang saling tegak lurus. Kalian perhatikan, garis pertama arahnya ke atas, garis yang kedua ini mendatar, ya. Y1 dan Y2 hubungannya saling tegak lurus di sini. M1 kali M2 sama dengan min 1. Atau ini kita sebut dengan nanti gradiennya saling terbalik. Nah, maksud dari M1 kali M2 sama dengan min 1, maka bisa kita sebut gini. M1 itu diperoleh dari min 1 per M2. Nah, khusus yang saling tegak lurus, di sini Pak Andri akan bahas lagi ya. Untuk beberapa contoh mencari M2. Nah, jika M1 sama dengan 5 ya, garisnya saling tegak lurus, maka M2-nya sama dengan negatif 1/5. Diamati dulu. Contoh lagi ya. Jika M1 sama dengan negatif 5, maka M2-nya adalah 1/5. Oke, diamati lagi ya. Sekarang Pak Andri berikan contoh lagi yang ketiga. Jika M1-nya negatif 2/3, maka M2-nya adalah 3/2. Oke, sekarang kita hanya melihat dari 3 contoh ini saja. Lihat polanya ya. Jadi kita harus mencari trik mencari M2 itu lebih cepat. Di sini M1 awalnya positif, maka nanti M2 menjadi negatif. Lihat di yang kedua. M1 awalnya negatif, maka yang kedua jadi positif. Berlaku juga di sini ya. Sekarang kalian lihat yang contoh ketiga. 2/3 jadi 3/2. Oke, mungkin bisa dipahami ya. Triknya gimana? Oke. Yang pertama, ubah tandanya. Jika M1 positif, nanti maka M2 negatif dan juga sebaliknya. Dan nanti yang kedua, tukar posisinya. Jika awalnya A per B, maka nanti M2-nya bisa B per A dan sebaliknya. Dipahami ya? Oke. Nah, sekarang ada 3 rumus yang Pak Andri akan berikan untuk menentukan persamaan garis lurus. Yang pertama, jika diketahui 1 titik dan 1 gradien, ya, maka rumus yang kita pakai adalah seperti ini. Y min Y1 sama dengan M, ya, dalam kurung X min X1. Yang kedua, jika diketahui 2 titik koordinat saja tanpa ada gradien, maka kita gunakan rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 itu sama dengan X min X1 per X2 min X1. Oke, lagi yang ketiga, jika ini ada 2 buah garis ya, persamaan garis yang saling sejajar atau tegak lurus dengan persamaan garis lainnya. Nah, maka rumus yang kita pakai Y min Y1 sama dengan M2 dalam kurung X min X1. Ini Pak Andri akan perjelas rumus ini ya. Jadi X dan Y yang berwarna merah ini adalah tetap, tidak bisa diganti oleh angka. Jadi tetap. Yang kita ganti dengan angka adalah yang ada di sini keterangannya X1 atau Y1. Ya, bedanya ya. Lalu kalian perhatikan lagi ini ya. Di sini jika 1 titik dan 1 gradien, maka M-nya hanya M pertama. Tapi kalau ini saling bisa sejajar atau bisa tegak lurus, maka kita pakai M2. Yang tadi gunanya kenapa kita mencari M2.
kenapa tidak bahas yang sejajar mencari M2? Karena kalau sejajar itu kita sudah jelas tahu tadi M1 itu sama dengan M2. Jadi kalau M1-nya 3, M2-nya juga pasti 3 karena sama. Sedangkan yang tegak lurus kita perlu mencari ya berapa M2-nya gitu. Oke, anak-anak paham ya? Jadi intinya materi kita itu hanya sampai di sini. 3 rumus ini kita akan kuasain. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal, langsung kita kerjakan. Nah, tentukan persamaan garis yang dilewati oleh titik 2,-3 dan memiliki gradien 5. Ya, ini Pak Wandi akan ingatkan lagi dengan rumus ini. Maka kita pakai rumus yang mana? Ya, betul, yang ini ya. Nah, kita jawab ya. Jadi kita analisis dulu dari yang diketahui. 2,-3 maka kita sebut X1-nya 2 ya, Y1-nya itu -3. Gradien 5 berarti M sama dengan 5 ya. Kita pakai rumusnya Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1 ya. Buat sama dengan dulu biar sejajar atas dan bawah. Y min Y1-nya di sini min 3 ya. Jadi dalam kurung min 3. M-nya 5 kita masukkan X min X1. X1-nya adalah 2. Nah, kita rapikan lagi sama dengan ini Y min jadi Y plus 3 ya. Nah sekarang kalau lihat model bentuk aljabar kayak gini, kita langsung kalikan distributif ya. 5 kali X 5X, 5 kali -2 itu -10. Nah kita susun persamaannya, persamaan eksplisit aja ya. Jadi di kiri tinggal Y, di kanan ini kita tulis lagi. Nah, 3-nya kita pindahin ke kanan jadi positif, dan di sini min 3. Kita rapiin lagi, Y sama dengan 5X min 10 sama min 3, jadi min 13. Ini persamaannya. Oke, bisa ya, Nana ya. Sekarang kita ke contoh yang kedua. Tentukan persamaan garis yang dilewati oleh dua titik, berarti ini titik A dan titik B. Ya, mengingatkan lagi rumusnya, maka kita pakai rumus yang ini. Ya. Oke, jawab. Y min Y1 berarti kita harus analisis dulu X1-nya ini yang A ya, semuanya 2, Y1-nya pasangannya berarti min 3. Lalu X2-nya berarti yang B di sini 3, berarti pasangannya Y2-nya -5. Oke, sudah ya datanya. Kita masukkan ke rumusnya, kita tulis dulu Y min Y1, Y2 min Y1 sama dengan sejajar ya. X min X1 lalu X2 min X1. Kita buat sama dengan dulu, lalu kita buat kerangganya supaya rapi. Y min Y1, Y1-nya min 3 ya, berarti kurang dalam kurung min 3. Y2 min Y1 berarti -5 kurang. Nah, di sini hati-hati tandanya ya, banyak sekali negatif, harus jeli. X min X1, X min X1-nya 2. X2 min X1 berarti 3 kurangi 2 ya, 3 kurangi 2. Oke, kita garis lagi. Sekarang kita rapikan yang paling atas ya, kiri paling atas, Y min jadi Y plus ya, Y plus 3 gitu. Per bawahnya ini kita baca ya, min 5 ini jadi tanda ya, plus ya, min 5 tambah 3 jadi min 2, betul, sama dengan, artinya harus sejajar ya. X min 2 kita tulis ulang, lalu 3 kurangi 2 dapat 1. Nah setelah kalian tahu dapat seperti ini, kita kali silang ya. Ini 1 kali Y tambah 3 berarti jadi Y tambah 3 ya, tidak ada perubahan karena dikali 1. Sekarang yang ini min 2 dikalikan X min 2, ini Bapak buat kurung, maka perkaliannya distributif. Min 2 kali X ya, min 2X, lalu min 2 kali min 2 di sini, jadi positif 4 ya. Oke, kita susun persamaannya eksplisit, berarti 3-nya kita pindahin ke kanan ya. Y sama dengan min 2X tambah 4 kurangi 3. Kita rapikan lagi di sini aja. Y sama dengan min 2X, ini 4 kurangi 3, 1 ya, plus 1. Oke, bisa ya. Data ini harus sudah bisa kalian dapat. Susun seperti ini, hati-hati di sini. Ya, oke. Contoh soal yang ketiga. Oke, diketahui garis dengan persamaan 6X min 3Y sama dengan 9. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 4,-6 dan tegak lurus. Nah, dari garis tersebut. Oke,
Kira-kira pakai rumus yang mana? Oke, ini ya. Yang sen sejajar berarti hampir sama dengan pertama, hanya kita butuh mencari M2. Gitu ya. Oke, pertama-tama kita tulis persamaan ini ya. Jawab dulu. 6x min 3y sama dengan 9. Berapa gradiennya? Ayo, harus sudah lancar. Berapa? Kemarin tuh min x per y ya. Ya, karena ini kan implisit. Ya. Maka negatif dulu ya. X-nya 6, y-nya di sini negatif 3. Ya. Negatif 6 per negatif 3. Oke, betul. 2 ya. Maka ini kita sebut M1. Nah, karena dia tadi saling tegak lurus, ya. Maka kita dapat M2-nya adalah, oke, masih ingat yang di awal? Pasti jawabannya negatif dulu. Nah, ini kan dianggapnya 2/1 ya. Nah, kita tukar 2/1, kita tukar jadi 1/2. Jadi kita pakai gradien M2-nya ini. Bapak kotakin. Nah, sekarang X1, Y1-nya sudah ada ya. Di sini Bapak tulis X1-nya itu 4, Y1-nya negatif 6. Yuk, kita masukkan ke dalam rumus Y min Y1 sama dengan M-nya M2, X min X1. Yuk, kita susun Y min Y1, Y1-nya tadi min 6, jadi kita tulisnya begini, dalam kurung min 6. M2-nya negatif 1/2. Nah, gitu. Ya, X min X1, X kurangin X1-nya 4. Oke, kita rapin ya. Sekarang Y min 6, ini jadi Y plus 6 sama dengan min setengah, kita kalikan distributif ya ke kanan. Jadi min setengah kali X, min setengah X. Nah, min kali min ini jelas positif. Tandain dulu. Setengah kali 4, itu 4 bagi 2, 2 ya. Oke. Sekarang kita susunnya eksplisit aja ya, yang lebih mudah. Di Y sama dengan 6-nya kita pindahin ke kanan, betul. Min 1/2 X tambah 2 kurangi 6. Nah, di sini kita rapikan lagi yang ini. Y sama dengan min setengah X. Gitu ya. 2 kurangi 6 min 4. Oke. Bisa ya, anak-anak ya. Kata kuncinya tadi lihat ini dia saling. Ya, salingnya kebetulan tegak lurus, maka kamu harus mencari gradien yang kedua. Ya, gradien pertamanya harus sudah lancar. Oke. Contoh soal berikutnya yang keempat, yang terakhir. Oke, sekarang dalam grafik ya. Oke. Tentukan persamaan garis M. Nah, ini dinamain sebuah nama, yaitu garisnya M gitu ya. Dari grafik ini. Oke. Sekarang kalian pakai rumus yang mana? Yo, bingung. Ini kita tafsir dulu ya. Ini disebutnya 4,0 kan? Titik potongnya. Di sini berarti kita sebutnya 0,-3. Jadi bisa pakai rumus yang kedua, 2 titik. Ya, betul ya? Atau mau pakai rumus yang pertama? Kalau pakai rumus yang pertama bisa. Ini kamu cari gradiennya dulu. Masih ingat kan? Kalau dalam grafik gradiennya berapa? Ini panjangnya berapa? 4. Ini panjangnya -3. Ya, gradiennya kan dapatnya berapa? Y per X ya. Kalau grafik ya, masih ingat ya. Y-nya -3. Terus X-nya berapa? X-nya 4. Nah, sekarang kalau sudah ada M-nya, ambil aja salah satu titik di sini. Gitu ya. Nah, ini bisa pakai opsi, bisa pakai cara yang pertama atau cara yang kedua. Nah, Pak Wandi akan masukin dengan cara yang kedua saja ya, yang sudah langsung aja ada 2 titik ya, tidak perlu lagi dicari M-nya. Ya. Nanti kita analisis dulu ya, kita jawab di sini. Kita buat dulu X1, Y1-nya berapa. Anggap saja yang ini yang pertama ya, 0,-3. Berarti X1-nya 0, ya, Y1-nya -3. Lalu X2, Y2 yang kedua ini ya, 4,0 ya. Berarti X2-nya 4, Y2-nya 0. Oke, sekarang kita tinggal gimana ya nulisnya di sini ya. Y min Y1, Y2 min Y1 ya. X min X1, X2 min X1. Nah, buat garis 2 ya, pemisah. Y min Y1 kita tulisnya Y kurangin Y1-nya itu -3, berarti tanda kurung. Nah, gitu. Per Y2 min Y1, berarti 0 kurangi -3. Pakai kurung lagi. Nah, gitu ya. Buat lagi per X min X1, X1-nya 0, X min 0 gitu ya, berarti ya.
X2 min X1 berarti 4 kurangin 0. Oke, dibuat garis agak besar di sini. Y min 3 jadi Y plus 3. 0 min 3 jadi 0 tambah 3 ya, 3. Sama dengan X min 0, ya X dikurangi kosong ya berarti X aja gitu ya. 4 dikurangi 0, nah berarti ini sama aja dengan 4. Yuk kita sekarang kali silang ya, yang kiri dulu ya. 4 dikali Y, 4 dikali 3 berarti 4Y tambah 12 ya. Yang kanan 3 kali X, 3X gitu ya. Nah ini lebih enaknya implisit ya. Oke, jadi X-nya kanan pindahin ke kiri ya, 4Y min 3X, yang 12 nya pindahin ke kanan sama dengan min 12. Selesai. Jadi oke, anak-anak, untuk soal keempat ini Bapak kasih bantuannya ya dengan cara cepatnya. Jika bentuk soalnya grafik kayak gini, kebetulan memotong di X, memotong di Y ya. Jadi percis memotong di X, percis juga memotong di Y. Maka cara mudahnya adalah kalian tinggal buat aja di Y itu angka 3 kan. Di Y Bapak terus pakai bahasa Indonesia. Di Y itu min 3. Lalu di X-nya itu adalah 4. Nah, cara cepatnya ini nanti bilangan ini kamu kalikan dapat min 12 kan. Oke. Nah sekarang di Y ini ditukar jadi X. Jadi ngomongnya bukan min 3Y tapi min 3X. Nah di X ini sekarang bukan 4X, ditukar. Nah sama, ditukar jadi Y. Atau buatnya begini, nah kali silang 4 kali Y jadi 4Y, X kali 3 dapat min 3X. Kalikan ini sama dengan min 12. Ini kalau soalnya PG boleh pakai cara cepat ini ya. Tapi kalau soalnya cerita atau soalnya uraian, nah kamu harus menggunakan penyelesaian seperti ini. Oke, anak bisa ya. Nah berikutnya ini adalah latihan soal. 2 latihan soal yang Bapak ambil dari ujian nasional. Silahkan kalian boleh pause untuk disalin ke buku latihan dan dikerjakan. Oke, anak-anak, jika ada hal yang kurang paham ya, kalian boleh bertanya ke Bapak. Oke. Sampai jumpa pada video bagian keempat, kita akan bahas soal-soal PGL. Terima kasih anak-anak kelas 8, salam matematika.